Kabar keretakan rumah tangga Ruben Onsu dengan Sarwendah Tan kini semakin berhembus kencang. Ya, sejak Ruben mengajukan gugatan cerai terhadap Sarwendah, hingga sampai saat ini belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab pria berusia 40 tahun tersebut memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya yang sudah 11 tahun berjalan. Menurut kabar beredar, gugatan cerai Ruben terhadap Sarwendah akan berlanjut ke tahap persidangan yang digelar pada tanggal 9 Juli mendatang. Entah seperti apa nanti hasilnya, namun Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Ruben menjelaskan jika hubungan Ruben dan Sarwendah masih terbilang baik-baik saja. Lalu, akankah ini menjadi peluang Ruben dan Sarwendah akan segera berdamai? Ataukah sebaliknya? Belum bisa saya konfirmasi, karena saya masih belum dapat kabar apapun dari yang bersangkutan tentang tanggal 9 Juli, tentang yang lain-lain saya masih belum bisa kasih konfirmasi. Nanti pada waktunya saya akan sampaikan semua terbuka, nggak ada yang akan saya tutup-tutupi. Tapi hari ini memang kita lagi masih ada beberapa hal yang kita tunggu. Apa itu, Bang? Ya, kalau bisa disampaikan, saya sampaikan nih. Ya, tapi kenapa? Ya nanti coba makanya nanti pada waktunya kita akan sampaikan biar semuanya menjadi jelas dan teman-teman jadi tahu juga ya. Dan terima kasih ya perhatiannya kepada Ruben, mohon doanya biar semuanya berjalan dengan lancar. Ya, saya belum ada konfirmasi apa-apa, saya belum bicara lebih lanjut karena Ruben juga masih disibukkan dengan kegiatan dan pekerjaan dia sehari-hari. Terakhir kapan ketemunya ya? Mungkin udah beberapa minggu yang lalu kali. Saya udah berpanggilan, mungkin masih di SCPP tapi saya belum ada tuh surat apapun ya. Waduh, itu bervariasi ya, tergantung pengadilannya ya. Bisa cepat, bisa lama ya. Masih sering video call, masih sering Dari story. masih bagus lah ya. Gugatan dari aku nggak ada, jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Dah. Kalau apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraan ya, karena kan seperti yang kita ketahui kan Wendah juga sudah menunjuk kuasa hukum ya, kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan ya, dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat kan begitu. Ruben juga nggak ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami karena lagi bicara intens nih ya, kuasa hukum Ruben, saya dengan kuasa hukum Sarwendah sekarang lagi coba bicara gitu ya, untuk mencari titik temu kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa, masalahnya mau diselesaikan seperti apa. Kalau saya melihatnya seperti ini, nggak ada rumah tangga yang nggak ada keributan ya, nggak ada rumah tangga yang terbebas dari badai rumah tangga ya. Semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu, tak terkecuali Ruben sama Sarwendah ya. Pasti ada prahara dalam rumah tangga ya. Hanya saja mungkin hari ini adalah bagaimana Ruben dan Sarwendah menyikapi masalah-masalah yang mungkin ada dalam rumah tangga mereka dan akhirnya sampai kepada suatu penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak. Jadi berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh RSO ya, bukan S, terhadap istrinya dengan inisial S. Diajukan terdaftar di sini tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan telah menunjuk hakim yang akan mengadili perkara ini, dan oleh hakim tersebut telah menentukan hari persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Yang mengajukan gugatan itu RSO ya, RSO melalui kuasa hukumnya. Terlepas dari kabar keretakan rumah tangga yang kini datang menerpa mereka, beberapa waktu yang lalu, Ruben dan Sarwendah sempat pula diisukan hal serupa. Ya, terjadi pada bulan Mei 2024 lalu, Sarwendah disebut-sebut telah melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Namun, isu tersebut sontak terpatahkan usai Sarwendah beserta kuasa hukumnya sigap angkat bicara.
Dengan suara bergetar sembari menahan tangis yang tampak susah payah dibendungnya, Sarwendah pun menuturkan bahwa dirinya tidak melayangkan gugatan apapun dan memberi konfirmasi kalau berita itu hanyalah kabar burung tak berdasar. Lantas, seperti apa tanggapan Bunda Romi menurut kacamata psikologis? Kalau dia mau cerai artinya udah nyerah lah. Bendera putih udah dipasang, artinya udah nggak sanggup gitu. Tapi pertanyaannya apakah upayanya sudah maksimal, itu saya nggak tahu. Itu harus dipertanyakan. Upaya maksimal itu adalah upaya untuk kemudian mencari solusi dari masalah ini. Jadi kalau masalah ini tidak dianalisis dengan baik, kemudian dicari jalan keluarnya, ini akan jadi tetap masalah. Berbahayanya adalah kalau masalah tidak diselesaikan, tapi kemudian bangun tidur ya udah pura-pura baik aja deh, pura-pura oke aja, ketawa-ketawa lagi, itu masalah akan jadi bom suatu saat. Kadang-kadang hanya karena letih aja, tiap kali berantem, tiap kali nggak ada jalan keluar, lalu kemudian diem, terus kemudian mulai lagi seperti biasa-biasa, tapi akhirnya berantem lagi, lelah gitu ya. Makanya dan pada waktu seseorang udah kayak capek deh, saya udah nggak mau melakukan apa-apa, kayak kita aja kalau udah habis capek banget kita kayaknya maunya duduk diem. Nah ini sama. Nah kalau itu terjadi maka solusinya nggak akan terdapat. Padahal harus ada reaksi, ada aksi yang menimbulkan reaksi. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar bentar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Kalau alasannya apa, saya mungkin nggak bisa jawab ya kenapa mereka bercerai. Tapi orang bilang biasanya 5 tahun pertama gejolaknya itu masih ada. Tapi setelah 5 tahun itu biasanya lebih aman. Itu nggak benar. Karena tiap hubungan itu nggak bisa ditentukan dengan seperti itu. Pada waktu kita melihat bahwa seseorang itu misalnya kelihatannya adem-adem aja, belum tentu sebetulnya di dalamnya itu adem, tidak ada masalah. Karena di dalam perkawinan itu kan selalu ada kemungkinan ada masalah. Karena gini, perkawinan itu kayak kita terima paketnya dibuka, ada masalah baru. Tahun berikutnya kita buka lagi, ada masalah, ada hal baru atau masalah baru, ada sesuatu keunikan baru. Dan itu akan terus ada. Yang pasti adalah perubahannya itu. Kenapa? Manusianya berubah. Pada zaman dulu mungkin waktu masih awal-awal sama-sama merintis dari bawah. Tapi setelah berjalannya waktu dengan adanya perubahan, yang istri berubah, misalnya punya kemampuan untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah juga, yang suami juga, atau kemudian yang satu juga punya ada tambahan perhatian terhadap bisnis dan sebagainya. Perubahan yang terjadi antara dua manusia itu berdampak pada perubahan atau hal yang terjadi dengan hubungan perkawinan mereka yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan sehingga terus sampai sekarang, jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang. Atau ini masalah baru terjadi, dulu-dulunya nggak ada, karena adanya tadi perubahan dari si istri maupun si suami sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca, jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka, aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, aku udah jawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku, ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Jadi tolong. Satu seputar